Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, ini ada pelajaran penting untuk kita semua ya, berdasarkan pelajaran yang dari saya alami. Bermula dari akun YouTube saya yang bermasalah. Ini kenapa YouTube saya padahal sudah monet dan segala macamnya kok tidak jalan gitu ya. Maka saya pergi ke salah satu teman yang paham teknologi, bahkan teknologi hacker ya. Setelah dicek, ternyata akun saya itu sudah disadap orang sehingga semua dirusak. Bukan hanya akun YouTube, ternyata semuanya. Mulai dari TikTok disadap, WA disadap, bahkan bank ya, M-banking saya dan beberapa bank itu juga sudah tersadap, dan akibatnya banyak uang saya yang hilang, tersedot otomatis. Memang nyedotnya macam-macam, ada yang 50.000, 30.000, 200.000, ada yang paling tinggi 2.500.000. Tahu nggak teman-teman? Ternyata akun saya ini gitu ya, itu sudah dijual di pasar bebas gitu. Itu bisa dicek ternyata dari Telegram gitu ya. Yang saya paling kaget itu ternyata akun-akun saya itu yang kemudian yang uang hilang dan segala macam itu ada yang ngambilnya dari Taiwan, dari Kanada, dari Amerika, dan dari mana-mana. Lah, itu juga berimbas kepada HP, kepada istri dan anak saya. Karena anak saya ini totalnya 4 ya, 3 yang sudah megang HP, yang 1 belum. Nah, yang selamat itu 2 anak. Ya, jadi yang sudah terkena tuh saya, istri, dan anak saya. Itu sudah disadap mulai dari WA ya, Facebook, semuanya. Ternyata dampak dari ini karena sudah disadap, kalau ada orang jahat ingin menghancurkan kita dengan 2 cara. Pertama, keuangan yang ada pada kita, misalnya seperti Postpay, Dana ya, dan lain-lain itu tersedot. Bahkan isi saya pun disedot ini uangnya. Ada yang 1.500.000, ada yang hampir 2 juta seperti itu. Ada yang tidak terasa itu 50.000, 70.000. Itu bisa dilacak. Ini ngambilnya kemana, ditransfernya ke siapa. Tetapi dia menggunakan nama-nama rahasia, alamatnya pun tidak detail. Bahkan kata teman saya, kenapa diambil sedikit-sedikit? Supaya tidak terasa. Kalau misalnya uang kita 30 juta nih, diambil 30 juta langsung misalnya, kan terasa. Maka kita lapor di bank, ya seperti itu. Maka kata teman saya, agar media sosial atau agar aman semuanya, pertama jangan mudah-mudah menggunakan akun email itu diberikan kepada pihak lain, misalnya untuk menghidupkan HP atau apapun. Nah, kenapa saya, istri, dan anak kena? Itu karena tadi email saya juga dipakai istri, email saya juga dipakai anak saya. Jadi yang 3 ini kena ini. Ya, yang kedua tentu saya coba lakukannya itu dengan cara menginstal virus anti hacker. Lumayan juga sih ya harganya, tetapi itu aman. Kalau nggak salah ya sekian juta dalam 1 tahun, tapi aman. Nah, kalau memang mau teman-teman ya, tapi agak ribet di era modern ini ya. Kalau kita transaksi keuangan itu tak usah menggunakan M-banking atau internet. Langsung saja transaksi ke bank, ngambil di bank langsung atau cukup pakai ATM. Ya, saya pun akan mencoba membatasi itu. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan yang ada M-bankingnya, itu cukup 1, tapi uangnya sedikit saja gitu. Yang tidak pakai M-banking uangnya banyak kalau kita punya uang. Sebab kalau misalnya ditaruh yang ada M-bankingnya ternyata bisa disedot. Uniknya saya tes semalam itu ya, memang kita merubah PIN, merubah password di HP kita itu, di akun M-banking kita itu langsung tahu mereka. Itulah kecanggihan para hacker. Dan ingat, kalau anak kita juga perlu dicek, kan suatu saat misalnya ada orang yang tak suka dengan kita gitu ya. Kemudian kita apalagi calon pejabat atau mau jadi pejabat, atau ada orang yang ingin menghancurkan anak kita ya, kawan-kawanku, ternyata video porno bisa disebar, dimasukkan ke kita ya. Itu juga sangat berbahaya. Suatu saat aib kita akan kebongkar padahal kita nggak melakukan apapun. Atau sama, kita chatting mesum ya di HP kita, video call yang tidak baik, itu ternyata bisa disebarluaskan di mana-mana. Kita sekarang baru paham kenapa para hacker itu bisa membongkar
kejelekan-kejelekan para pejabat, atau ada orang yang baik dianggap tidak baik karena memasukkan video-video atau chatting yang tidak bagus padahal dia tidak melakukan. Maka sekedar informasi kawan-kawanku, kalau misalnya teman-teman ingin punya masalah yang sama dengan saya itu ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Yang belum terulang ya bisa saja hubungi HP saya, nanti saya akan pertemukan dengan kawan saya itu ya, biar dicek HP kita ini apakah sudah dibahas hadap atau sudah dibobol istilahnya. Ya kawan-kawan, memang kita harus hati-hati menggunakan media sosial dan jangan mudah memberikan email atau dalam bentuk apapun. Tapi sehebat apapun kita menggunakan media sosial, memang kalau bisa ya kita ini memang harus pakai software yang kira-kira antivirus, yang anti hacker. Jangan yang gratisan, itu kata kawan saya. Ya mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.